Kayaknya bakso itu enak. Oh, aduh, Mbak, dompetnya Mbak. ketinggalan. Ini masih Sinta ya? Kamu, Mbak, sebenarnya saya dari tadi nungguin. Handphone saya udah saya jual, Mbak. Makanya kalau Mbak Sinta ngubungin saya udah gak aktif. Buat saya makan, Mbak. tapi saya- bener kamu Mas Bagas? Ya, Mbak. Kalau Mbak malu gak apa-apa. Karena kerjaan saya cuma ngemis, Mbak. Saya nggak malu. Kamu udah makan? Kebetulan saya mau pergi beli bakso, tapi saya nggak sengaja ketemu kamu di sini. Mungkin kamu lapar? Dan Mbak, Mbak Sinta dari tadi nungguin saya juga. Nyariin saya. Dari tadi saya nungguin kamu, saya juga sempat telepon kamu, tapi kayaknya nomor kamu emang nggak aktif. Ternyata HP kamu jual. Salaman dulu dong. Ternyata di media sosial lebih cantikan aslinya. Kenapa Mbak gak malu ketemu sama saya, Mbak? Iya, untuk apa malu? Lagi pula juga kita udah janjian, dan aku minta maaf. Aku nggak tahu kalau kamu udah nungguin aku di sini. Ya, tapi kan Mbak ini kan cantik. Aslinya lebih cantik. Terus pakaiannya bagus. Orangnya bersih, putih. Masa nggak malu kenalan sama pengemis kayak saya, Mbak? Nanti kalau dilihat sama teman-temannya, Mbak Sinta ini bisa dikata-katain, Mbak. Iya kan, kalau pacaran memang harus dikenalin. Tapi kan kita belum pacaran, Mbak. Tapi bukannya kamu waktu itu janji mau nembak aku? Oh, Mbak, saya ini sadar diri. Saya waktu itu cuma bercanda, Mbak. Saya ini cuma pengemis. Jadi, saya cuma pengen kenal aja sama Mbak Sinta ini. Karena saya baru pertama kali kenal sama orang cantik dan baik kayak Mbak Sinta. Oh iya, Mbak. Mbak, maaf. Mbak, duduk di sini aja. Gak apa-apa. Udah, apa kamu aja duduk. Gak apa-apa, Mbak Sinta aja duduk. Terus kamu duduk di mana? Nah, Mbak. Jangan. Udah gak apa-apa, Mbak. Mbak, saya ini sudah terbiasa duduk di bawah kayak gini. Kan saya kalau minta sama orang kan begini, Mbak. Tapi saya boleh tahu nggak alasan kamu jadi pengemis di sini itu? Saya lagi sakit. Jadi kalau kerja Kamu sakit apa? jadi kalau saya kerja berat-berat itu bisa mengancam nyawa saya, Mbak. Astaga, terus kamu ngapain di sini panas-panasan? Ini teduh kok, Mbak. Iya, tapi kan kondisinya ini cuacanya lagi panas. Kalau sampai kamu sakit gimana? Ya, saya bakalan lebih sakit kalau saya gak makan, Mbak. Saya kan nggak punya apa-apa, tempat tinggal juga masih numpang. Ya, Kan oke. saya harus cari sendiri, Mbak. Oke, gini. Aku punya teman, dan kebetulan teman aku itu punya pacar. Mungkin nanti aku bisa minta tolong temen aku, barangkali pacarnya itu punya pekerjaan yang jauh lebih layak. Aku bukan bermaksud merendahkan profesi kamu, tapi aku khawatir sama kondisi kesehatan kamu. Atau enggak nanti aku bisa bantu kamu buat cari tempat tinggal dulu aja ya. Ya udah, saya bakalan terima semua apa yang udah Mbak Sinta tawarkan. Saya mau dikasih kerjaan. Oke, saya bakalan berusaha, Mbak. Tapi nanti kalau misalkan ada yang salah-salah, harap dimaklumi dulu ya, Mbak. Saya Tenang kan aja. ya harus Temen aku dikasih baik tahu kok. juga. Temen aku baik, dan saya juga nggak akan bersikap buruk kok. Kamu tenang aja. Lagi pula siapa coba yang bersikap buruk sama orang tampan dan baik seperti kamu? Emang saya tampan, Mbak? Iya, bagi penglihatan saya sama. Kamu di foto sosmed kamu juga kayaknya lebih tampan aslinya. Tapi kan aslinya pakaiannya cuma begini, kerjaannya juga malu-maluin, Mbak. Saya mau gak mau harus gak malu. Karena kalau saya malu, saya gak bisa ngemis, gak bisa dapat uang, saya gak makan. Nanti saya bisa mati kelaparan, Mbak. Untuk apa malu?
Saya lihat kamu itu bangga, tau gak sih? Ya meskipun kita baru kenal, tapi saya lihat kamu berusaha keras untuk menghidupi diri kamu sendiri. Mungkin kamu juga di balik ini bisa menghidupi keluarga kamu kan. Dalam kondisi kamu sakit kayak gini, kamu masih bisa bekerja. Jadi kayaknya kamu orangnya baik dan penuh harapan. Kamu gak putus asa, kamu gak patah semangat. Meskipun kondisi kamu seperti ini, ya kamu tetap mencari pekerjaan kan. Sekarang begini aja deh Mbak. Kayaknya saya sudah cukup buat ngobrol sama Mbak Sinta. Maksudnya kamu pergi ninggalin saya? Enggak, saya mau ngajakin Mbak Sinta ke suatu tempat dan saya mau ngobrol banyak sama Mbak Sinta. Loh, Hai, Sinta kok aku dari tadi nyariin kamu juga kok. katanya kamu mau makan bakso di sana. Berhubung kita berempat. ini? Ya, ini pacar aku. Jadi ini teman kamu? Heeh. Hai. Tapi Nama saya Bagas, Mas. Kenalin. Saya Bagas, Mbak. tunggu Desi. Yang aku bilang. Kamu sadar sih apa yang kamu omongin? Emangnya ada yang salah? Sinta, kamu lihat dong penampilannya Mbak dia. Sinta, jadi mereka ini yang mau ngasih saya kerjaan. Iya, jadi aku minta tolong sama kamu buat bantu Mas Bagas ini bisa kerja di tempat kamu atau pacar kamu. Kerja. Ya Mas, tapi di awal-awal saya dikasih tahu ya Mas. Soalnya saya kan baru pertama kerja di kantoran. Pendidikan terakhir kamu apa? SMP Mas. Hah? SMP. Mbak, temennya gak denger ya? Tahu bermasalah? Enggak kok. Kamu bilang aku budak? Enggak Mas. Bukan Mas. Saya bilang mungkin gak denger, bukan saya bilang budek. Saya itu udah baik-baik tanya sama kamu pendidikan terakhir kamu SMP, apa? SMP, Mas. Iya, kenapa kamu bilang aku budak? Gak denger, hah? Mas? Aku denger apa yang kamu omongin. Iya, santai-santai. Oke. Seharusnya kamu kalau mau cari karyawan buat kita berdua ini, yang betul dong, jangan modelan kayak gini. Apalagi pendidikan terakhirnya itu adalah SMP. Gak mungkin kan kalau kerja di kantor aku, ya? Ya udah Mas, tenang dulu, jangan marah-marah di sini. Mas, saya mau jelasin. Saya ini kan baru ketemu sama Mbak Sinta. Jadi Mbak Sinta itu nawarkan saya buat kerja sama Masnya. Karena saya cuma jadi pengemis, Mas. Waduh, Jadi- Sin, kamu kok bisa-bisanya sih kenalan sama orang model beginian? Aku di sini cuma pengen minta tolong sama kamu buat bantu aku sama Mas Bagas. Udahlah sih, mending kamu kasih tahu tuh teman kamu. Jangan pernah deket sama orang asing. Ya kan nggak tahu dia. Hati dia gimana? Dia mempunyai hati yang busuk atau gimana sama teman kamu? Mas, maksud kamu apa sih? Ngomong seenaknya kayak gitu. Kita baru kenal ya. Aku di sini udah janjian sama teman aku Zizi. Kita mau ketemu sama pasangan kita masing-masing dan oke, memang aku sama Mas Bagas ini belum pacaran. Jadi aku pikir pacar dari Zizi ini orangnya baik, tapi ternyata omongannya busuk. Iya, Sin. itu juga sih ya. Kita berempat ini mau keluar bareng-bareng. Otomatis kita itu bakalan keluar duit ya. Gak mungkin kan uang itu sumbernya dari orang ini ya. Apa sih? Ya, Sin, lagian kan bener juga apa yang dibilang sama pacar aku. Kamu tuh kok kalau misalnya nyari laki-laki yang bener dikit dong. Masa iya laki-laki model begini? Enggak banget deh, Sin. Malu-maluin tau nggak? Kita udah perjanjian ya sebelumnya ya. Nggak ada banding-bandingin kayak gini. Ya aku juga udah ngasih tahu kamu kan, kalau misalnya kamu mau kenalan sama laki-laki ya kamu lihat bibit bebet dan bobotnya dong. Udahlah, mending kita jalannya masing-masing aja deh. Nanti kalau kita jalan berempat, yang ada mereka ini cuman mau ngabisin duit aku. Tahu nggak? Apalagi dia nih, dia tuh pengemis, yang jelas makannya itu banyak ya. Udah cukup. Tega banget ya kamu ngomong kayak gitu. Jangan mentang-mentang kamu punya segala terus kamu bisa seenaknya ngomong sama orang. Ya aku cuman mau irit aja sekarang, nggak mau ngasih makan turut kayak dia. Terlaluan ya, siapa juga nyuruh kamu buat kasih makan. Aku cuma minta tolong buat carikan pekerjaan. Kalau emang kamu nggak mau ya udah. Ya Jangan berarti kayak gitu dong. dia kan nggak punya uang, Sin. Kalau misalnya dia baru mencari pekerjaan, harusnya kalau dia tuh mau kenalan sama perempuan, dia tuh udah punya pekerjaan, udah punya penghasilan. Lagian kamu itu harus mikir dong ya. Lulusan SMP mau kerja apa di perusahaan aku ya? Itu perusahaan besar ya. Memang tadi si Sisi tuh bilang kalau pacar kamu itu butuh kerjaan. Aku oke-oke aja. Tapi kalau lulusannya cuma SMP,
aku nggak bisa jamin, ya. Ya minimal S3 lah. Ya udah, kalau nggak mau bantu nggak usah ngata-ngatain kayak gitu. Kalau emang kalian mau sendiri-sendiri ya udah. Mbak, kayaknya bener deh omongan teman Mbak Sinta. Saya ini kan cuma pengemis, Mbak. Apalagi saya cuma lulusan SMP. Mbak, saya mau bilang terima kasih sama Mbak Sinta. Karena Mbak Sinta udah baik banget malah ketemu sama saya. Sampai-sampai Mbak Sinta mau menyediakan tempat tinggal dan juga mencarikan saya pekerjaan. Tapi Mbak, kita baru kenal. Mbak Sinta gak boleh percaya begitu aja sama orang yang baru dikenal, Mbak. Alah, udah bilang aja kalau kamu itu mau manfaatin dia karena dia itu mempunyai temen yang pacarnya kerja di sebuah perusahaan, ya. Bilang aja kayak gitu. Udahlah, Mbak Sinta. Ya mending sekarang kita pergi deh. Jangan, Mbak. Mbak Sinta bareng sama temennya aja. Saya gak pantas kayaknya bareng sama Mbak Sinta. Mbak, sekali lagi saya terima kasih ya, Mbak. Karena Mbak Sinta udah mau ketemu sama saya dan udah bersikap baik sama saya, Mbak. Udah pergi. Mas, tapi Udahlah Sin, kamu tuh ya harusnya berterima kasih sama kita berdua. Karena kalau misalnya enggak, kamu bakal dimanfaatin sama laki-laki miskin itu. manfaatin apa sih? Dia itu baru kenal sama aku, dia nggak mungkin manfaatin aku. Dan aku udah tahu dia orangnya kayak gimana sebelumnya. Jadi kalian berdua jangan sok tahu di sini. Sinta, aku tahu kamu itu baik banget, muda. Ya kasihan sama orang. Tapi jangan sampai kebaikan kamu itu dimanfaatkan sama orang yang salah. Contohnya kayak gitu. Orang yang salah. Bahkan kalau mau dibandingin, pacar kamu ini sama dia jauh lebih baik dia. Udah. ampun. Mending permasalahan ini nggak usah diributin ya. Nggak usah Aku diributin. bakalan cari jalan keluarnya. Ya udah deh. Aku punya temen yang kaya dan dia juga kerja di sebuah perusahaan dan aku bakalan jodohin kamu sama dia. Gimana? Kamu mau? Daripada kamu sama gembel kayak itu, Mending tutup mulut kamu. Kamu nggak usah keluarin omongan solusi-solusi nggak jelas itu ya. aku mau ngebantuin kamu karena kamu itu adalah sahabat dari pacar aku. Tahu nggak? Sahabat nggak ada yang kayak gini. Lagian, kamu bilang orang ini kaya. Tapi Ya, terus? tampilannya kelihatan nggak kayak orang kaya kok. Ya mata kamu kali yang sakit. Buktinya orang kayak gitu aja gak diusir. Ya, tapi- Giliran pacar aku yang berpenampilan rapi kayak gini, kamu bilang, aduh Sin, mata kamu sakit tau Ya nggak? tapi percuma kalau orang kaya kayak dia, tapi sikapnya nggak buruk banget kayak gitu. Ayo Kamu Sin, nggak pertahanin. Gak apa-apa, kamu mau ngomong apapun tentang aku nggak apa-apa. Yang penting aku bakalan tetap menghormatin kamu karena kamu adalah teman dari pacar aku. Gini aja deh, kalau kamu memang butuh banget yang namanya pekerjaan, bilang aja sama aku bakalan bantuin kamu. Tapi kalau kamu mau ngasih pekerjaan untuk gembel seperti dia, mohon maaf nih, aku nggak bakalan bisa nerima orang yang nggak punya pendidikan sama sekali. bukan Ya. Sin, kurang baik apa coba pacar aku? Masih mau bantuin kamu walaupun kamu udah kasar sama dia. Ya namanya orang punya pendidikan, itu pasti punya attitude mbak. Sedangkan dia, laki-laki yang kamu banggakan ini, dari tadi omongannya nggak ada yang bener tuh. Dia selalu menghina dari tadi. Udahlah, Itu sayang. bukan menghina, tapi itu menyadarkan kamu biar kamu membuka mata kamu lebar-lebar. Ngeliat gimana profil laki-laki itu. Udahlah. Ya mungkin dia sekarang itu udah kemakan rayuan dari seorang gembel itu. Ya. Stop bilang dia gembel ya. Sekarang aku nggak mau tahu, aku nggak mau dengar solusi apapun dari kamu. Dan aku udah kecewa sama kamu mbak. Loh? Aku mau susulin dia. Loh Sin? Ih, Sin banget sih Sinta. Aku nggak habis pikir deh sama temen kamu. Kenapa dia itu malah marah-marah sama aku? Padahal aku Tahu. di sini kan mau bantuin dia. Dia tuh kayaknya seneng banget deh Mas sama laki-laki itu. Tapi aku heran deh. Kok pilihannya Sinta jauh banget sih sama kamu? Aku pikir laki-laki yang dipilih Sinta itu jauh di atas kamu. Ini malah nyungsep banget. Ya udah deh, tuh temen kamu kasihan. Daripada dia terus-terusan kemakan omongan dari orang gembel itu, lebih baik kamu cepet-cepet untuk menyadarkan temen kamu itu supaya temen kamu itu nggak salah langkah. Kalau dia terus-terusan sama itu gembel, aku yakin deh temen kamu itu bakalan diambil uangnya doang, bakalan diporotin doang. Kamu tahu sendiri kan orang miskin itu gimana? Hah? Bener Contohnya banget kayak kamu Mas. tuh. Yaudah yuk, mending sekarang kita kejar aja si Sinta. Kita kasih pelajaran sama laki-laki itu biar dia nggak berani lagi buat deketin Sinta. Ya udah. Yaudah, langsung yuk. aja yuk. Git, kayaknya aku udah nemuin calon yang pas buat aku, Git. Tapi Kamu kenapa tinggalin aku gitu aja sih? Mbak Sinta ngapain nyusul sini, Mbak?
Ya aku nyusulin kamu. Aku minta maaf kalau kejadian tadi bikin kamu sakit hati. Saya minta maaf ya, Mbak Sinta. Saya udah berbohong sama Mbak Sinta. Jadi sebenarnya saya itu bukan pengemis, Mbak Sinta. Jadi saya datang ke sini bawa mobil ini dan ini anak buah saya. Mobil ini Pegang dulu. anak gue. Iya, Bu Sinta. Jadi Kamu Bukan. ngapain laki-laki ini sih? Pasti dia itu sudah ngakuin kalau mobil ini mobil dia. Ya kan? ya bisa tanya aja sama anak buah saya. Pak Gita. Siapa? Saya kenal banget sama Pak Gita. Saya suka banget cara kerja Pak Gita. Maka dari itu saya pengen banget kenalan sama Pak Gita. Kenalan dulu Pak. Nama saya Romi Pak. Orang ini penipu Pak. Dia itu sudah nipu sahabat dari pacar saya Pak. Ya kemarin ngomong. Kamu bilang aku penipu. Kamu bisa tanya aja. Gita ini masih anak buah aku. Semua kantor yang dia kelola itu milik aku semua. Kamu tahu nggak? Aku kenalan sama Sinta kenapa jadi pengemis? Hah? Aku cuma pura-pura aja. Karena selama ini aku kenalan sama perempuan, kenal sekarang, diajak jalan sekarang juga mau. Tapi aku tahu mereka cuma ngincer harta aku. Sekarang siapa sih perempuan yang nggak mau sama aku? Tapi ketika aku udah jadi pengemis, cuma satu orang yang peduli sama aku, cuma Mbak Sinta. Jadi kamu gak usah sok-sokan deh. Jadi sekarang aku gak mau lagi bersikap kayak tadi sama kalian berdua. Aku udah cukup dianggap sebagai pengemis dan ternyata emang bener ya. Orang kalau udah gak punya apa-apa, sedikit orang yang menghargai. Ya mungkin orang lain menghargai karena jabatan, uang, materi, dan kekayaan. Tapi cuman satu orang yang gak melihat itu, yang pernah saya temuin, yaitu Mbak Sinta. Sekarang kalian berdua mau bilang aku cuma lulusan SMP lagi. Enggak, kita minta maaf ya. Alah, kalau udah begini, minta maaf. Udahlah, sekarang kalian berdua pergi dan jangan pernah gangguin aku sama Sinta lagi. Kalau kamu berani macam-macam lagi, aku bakalan kasih perhitungan sama kamu. Termasuk kantor kamu, bakal aku bikin bangkrut. Permisi Pak. Mbak Sinta, saya minta maaf ya. Saya bukan meragukan Mbak Sinta. Cuman dari pengalaman yang udah sering saya alamin, perempuan selalu begitu Mbak Sinta. Saya udah kapok, cuman ganti-ganti pasangan Mbak. Saya pengen cari calon istri, makanya saya ada kepikiran buat harus jadi pengemis, buat tahu sikap Mbak Sinta itu seperti apa sama saya. Tapi ternyata Mbak Sinta memang perempuan baik, dan bahkan Mbak Sinta gak merasa malu tadi bareng sama saya, walaupun Mbak Sinta gak tahu kan kalau sebenarnya saya itu seorang pengusaha. Saya makasih ya Mbak. Ya nggak apa-apa kok, wajar mungkin kamu juga punya pengalaman yang buruk sebelumnya sama perempuan. Jadi nggak apa-apa kok. Saya yang harusnya minta maaf karena sudah diperlakukan seperti itu sama teman saya. Nggak apa-apa Mbak Sinta. Tapi itu baru pertama kali saya diperlakukan seperti itu sama orang. Dan sebagai tanda balas budi saya karena Mbak Sinta udah baik sama saya pengen ngajakin Mbak Sinta jalan berdua bareng sama saya. Dan mungkin Pak Gita bisa cari kendaraan lain deh, biar mobil ini biar saya bareng Mbak Sinta pulang. Nah, ikut aja Bang. Udah, makasih ya. Gimana? Mbak Sinta nolak nggak diajakin saya? Saya mau kok diajakin pergi berdua dengan Mas Bagas. Mbak Sinta pengen pergi kemana? Ya kemana aja lah, yang penting sama Bagas juga kan. Ya udah, sekarang Mbak Sinta naik mobil ini bareng sama saya. Kita cari tempat yang paling bagus, paling indah, dan paling romantis. Tapi saya ganti baju dulu ya di apartemen. Jadi yuk.